Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, seringkali ada orang bertanya, mengapa kita perlu perjanjian lama? Bukankah sudah digenapi di dalam perjanjian baru? Saudara, memang tidak semua sudah digenapi. Namun saudara, apakah yang sudah digenapi tidak perlu lagi kita membacanya? Saudara, kita perlu perjanjian lama supaya kita mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang punya rencana yang indah. Bukan hanya dia punya rencana, dia adalah Tuhan yang menggenapi seluruh rencananya. Saudara, ketika engkau dan saya memahami semuanya itu, engkau dan saya tidak pernah berhenti mengagumi dia, tidak pernah berhenti bersyukur kepadanya. Karena siapakah kita? Sehingga kita ada di dalam rencana keselamatan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika kita membaca perjanjian lama dengan saksama, maka kita akan mendapatkan bagaimana Tuhan yang mempunyai rencana keselamatan dan memimpin rencana keselamatan itu dengan cara yang progresif, yaitu makin lama makin jelas dia menyatakannya. Dan saudara, apa yang terjadi di dalam perjanjian lama itu merupakan sebuah tipologi dari apa yang Tuhan akan genapi di dalam Mesias. Saudara, disitulah saudara mengapa kita masih perlu terus membaca perjanjian lama yang adalah firman Allah. Supaya melaluinya mata hati kita diterangi. Kita mengertinya. Ketika kita mengenal Kristus, barulah mata rohani kita mengerti perjanjian lama. Waktu kita di dalam Kristus membaca perjanjian lama, barulah kita memahami dan mengenal betapa ajaibnya Yesus Kristus. Saudara, biarlah kita menjadi orang percaya yang selalu dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bersyukur dan mencintai Tuhan. Saudara, mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkut tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain daripada kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpaling raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud
untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bait Allah sudah selesai dibangun, yaitu selama 7 tahun masa pembangunannya, yaitu terjadi pada tahun ke-11, bulan ke-8 dari pemerintahan Raja Salomo. Namun saudara, penahbisan daripada bait suci ini atau bait Allah ini dilakukan pada bulan ke-7 di tahun ke-12, yaitu pada hari raya Pondok Daun. Saudara, itulah yang dikisahkan dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saudara, dari kisah ini apa yang kita bisa dapatkan dari pesan firman Tuhan? Yang pertama, Tuhan hadir di dalam bait Allah dan menyatakan kemuliaannya. Saudara, semuanya itu adalah gambaran akan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terpikir oleh saudara ketika saudara mendengar Tuhan hadir di dalam bait Allah yang dibangun oleh Salomo? Saudara, siapakah Tuhan? Saudara, seberapa besarkah Tuhan? Saudara, Tuhan itu maha besar. Lebih besar daripada apa yang dia ciptakan, bukan? Pertanyaannya, alam semesta yang diciptakan Tuhan berapa besar? Saudara, sangat besar, bukan? Tidak seorang pun ilmuwan yang sampai hari ini bisa meneliti seluruh kebenaran alam semesta. Ilmu pengetahuan hanya mendapatkan sedikit sekali kebenaran yang baru ditemukan. Saudara, tetapi Tuhan yang maha besar itu, saudara, dia rela hadir di satu spot, yaitu di bait Allah. Dan saudara jangan lupa, bait Allah itu dibangun oleh manusia, oleh Raja Salomo. Dan saudara perhatikan, Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui bait Allah. Saudara, kemuliaan Tuhan itu seberapa besar? Saudara, kemuliaan itu terlalu besar, bukan? Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, apa yang terjadi dengan bait suci ini? Saudara, ini merupakan gambaran akan apa yang Tuhan lakukan yang jauh lebih besar daripada kehadiran Tuhan di bait suci. Yaitu ketika firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika firman itu menjadi manusia, kita baru mengerti betapa Tuhan, dia sangat mengasihi kita. Dia rela, Tuhan yang maha besar, yang transenden. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Hanya dia tidak berdosa. Dia yang tidak perlu dibatasi oleh waktu dan ruang. Dia datang menjadi manusia, dibatasi oleh waktu dan ruang. Itu digambarkan di dalam perjanjian lama yang kita baca. Tuhan yang maha besar tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan tempat. Dia hadir dibatasi oleh ruang dan waktu dan tempat, yaitu bait suci. Saudara-saudara
Seluruh yang Allah lakukan dalam perjanjian lama, Allah nyatakan supaya manusia mengerti apa yang dia lakukan di dalam Yesus Kristus. Saudara, di dalam perjanjian baru diberitahukan kepada kita bahwa firman itu yang adalah Allah itu, dia menjadi manusia. Saudara, dia adalah Allah dan tetap Allah, tetapi dia mengenakan tubuh manusia sehingga dia boleh menyatakan kemuliaan di tengah-tengah manusia. Dan ketika zaman Salomo, ketika orang-orang melihat kemuliaan Tuhan, mereka tidak sanggup melihatnya. Tetapi Yesus Kristus menyatakan kemuliaan Tuhan dan kita melihat kemuliaan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan yang hadir di dalam bait suci. Pada puncaknya, Tuhan hadir di dalam Yesus Kristus. Saudara, kehadiran Tuhan, Immanuel itu, sampai hari ini, dia hadir di dalam hidup kita. Berjalan bersama kita. Dan dia tinggal di dalam hati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Siapakah Tuhan? Sehingga dia mau tinggal di dalam hati kita. Saudara, semata-mata karena dia mencintai kita. Tuhan kita Tuhan yang transenden, melampaui segala sesuatu. Tetapi Tuhan kita sejak perjanjian lama adalah Tuhan yang imanen. Tuhan yang berjalan bersama dengan umatnya. Saudara, kehadiran Tuhan di tengah umatnya memberitahukan kepada kita. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, keselamatan itu bukan saja semata-mata ketika kita masuk surga nanti. Namun keselamatan itu kita terima karena Tuhan sekarang menyertai kita. Memimpin kita. Sampai kita berjumpa muka dengan dia. Saudara, yang kedua. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi apa yang dia firmankan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud, ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari apa yang kita baca, maka cara Tuhan menyatakan diri dan menyatakan rencana dan maksudnya Tuhan lakukan dengan bertahap atau progresif. Semua itu Tuhan lakukan supaya kita melihat dengan jelas apa yang Tuhan rencanakan. Saudara, Tuhan memilih Daud menjadi raja orang Israel. Tetapi Tuhan tidak memilih Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan, tetapi anaknya. Saudara, apa yang Tuhan katakan kepada Raja Daud, saudara, Tuhan sedang memberitahukan sesuatu yang bukan Raja Daud punya jasa, tetapi rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan. Saudara, memang kalau kita membaca kisah perjanjian lama, maka kemuliaan Raja Daud pada akhirnya sirna. Sehingga janji kepada Raja Daud tentang tahta Daud yang selama-lamanya seakan-akan tidak pernah akan muncul kembali. Tetapi saudara, sebagaimana Tuhan katakan pada Daud, bukan kamu yang membangun baitku, tetapi anakmu. Saudara, di situ tergantung secara implisit bahwa Raja Daud kemuliaannya bisa surut. Tetapi Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya kepada tahta Daud. Bukan kemuliaan Daud yang selama-lamanya, tetapi kemuliaan anaknya yang dimaksud adalah Mesias, keturunan Daud. Saudara, di dalam Mesias, maka tahta Daud yang selama-lamanya itu, yaitu kerajaan yang kekal itu, terjadi. Saudara, disitulah Tuhan mengatakan, bukan kamu yang membangun bait bagiku, tetapi anakmu. Memang dalam sejarah,
Raja Salomo yang membangun bait suci yang sifatnya materi. Tetapi Yesus pernah berkata, robohkanlah bait suci ini. Dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Yang dimaksudnya adalah kebangkitannya, saudara. Dan saudara, dengan kebangkitannya, maka bait suci dapat dihancurkan oleh musuh. Bait suci di Yerusalem akhirnya dihancurkan oleh Jenderal Titus. Tetapi apa yang dibangun oleh anak daripada Raja Daud, yaitu Mesias, tidak pernah dapat dirobohkan. Itu adalah bait suci selama-lamanya, yaitu tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita adalah gereja yang adalah tubuh Kristus. Tidak ada seorang pun, kuasa manapun yang sanggup merebutnya. Karena ada di dalam tangan kuasa Bapa di surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita mengerti bagian ini, saudara, kita bersyukur dan kita bisa percaya hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Mungkin kita dapat seperti orang Israel, bahwa kita tidak lagi melihat kemuliaan Daud, sepertinya tidak mungkin terjadi. Mungkin itu kita alami dalam hidup kita. Ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, seakan-akan tidak ada pertolongan. Saudara ingat, Tuhan kita jauh lebih besar daripada seluruh masalah kita. Tuhan kita, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita percaya Tuhan yang sanggup menggenapi kedatangan Mesias. Tuhan juga sanggup menolong hidup kita yang kita rasa mustahil. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu, menolong kami ketika kami mengenal Kristus, mengenal rencana Tuhan. Kami tahu Tuhan yang sedemikian dahsyat, sehingga kami pun tidak khawatir akan hidup kami. Tuhan, Engkau punya rencana dan Engkau akan menggenapinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.